Om Swastiastu. Pemirsa, warga Bali dengan kearifan lokalnya yang tinggi masih memegang teguh adat istiadat. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum adat atau yang dalam istilah Bali disebut awik-awik ini sebagai bentuk norma adat yang dipegang kuat hingga posisinya seolah lebih tinggi dan dihormati dibanding hukum positif. Bahkan, masyarakat sepertinya lebih takut dijatuhi sanksi hukum adat dibanding hukum positif seperti pelanggaran pidana. Inilah dialog khusus spesial edisi Jaksa Menyapa bersama saya Putri Cahaya dengan topik sinergi hukum adat dan hukum positif di Bali. Sengketa tanah terkait sertifikasi tanah di Desa Adat Jero Kute Pejeng, Kecamatan Tampak Siring Gianyar berakhir damai. Penandatanganan surat kesepakatan ini berlangsung di kantor Bupati Gianyar, disaksikan jajaran Forkopimda. Sejumlah kesepakatan pun dicapai, diantaranya tanah sikut satak disertifikatkan atas nama Desa Adat Jero Kute Pejeng. Sepakat membatalkan sertifikat tanah Tebe yang menjadi objek sengketa sehingga status tanah kembali seperti semula, yakni tidak bersertifikat. Apabila ada warga yang menginginkan pengajuan sertifikat terhadap tanah, sepanjang memiliki bukti kepemilikan yang jelas dan sah, maka pihak adat tidak boleh menghalangi dan wajib memberikan pelayanan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Warga yang sempat melaporkan Bendesa Adat Jero Kute Pejeng tentang pemalsuan surat telah mencabut laporannya ke polisi. Pihak adat juga mencabut sanksi terhadap warga yang menolak sertifikasi. Sebelumnya kericuhan terjadi saat paruman atau rapat adat di Desa Jero Kute Pejeng saat membahas sertifikasi tanah desa adat. Sejumlah warga menolak tanah yang mereka tempati disertifikatkan menjadi tanah milik desa adat. Aksi penolakan warga ini pun berbuntut penjatuhan sanksi adat, yakni pengusiran. Sementara sejumlah warga yang menolak sertifikasi melaporkan Bendesa Adat ke polisi dengan tuduhan pemalsuan surat. Dan pemirsa, sudah hadir di studio iNews Bali, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Bapak Ketut Sumedana. Om Swastiastu, Pak Waka. Om Swastiastu, saya buka masker ya. Boleh Pak. Biar lebih leluasa. Kita sudah sama-sama divaksin ya Pak ya. Oke. Tungkara sehat. Baik Pak, terima kasih sebelumnya sudah hadir di studio iNews Bali dan tadi kita sudah sama-sama melihat tayangan ya Pak ya. Bagaimana kemudian Pak Waka melihat tayangan tersebut, tanggapannya seperti apa Pak? Terima kasih Mbak Putri. Om Swastiastu, para pemirsa iNews di Bali. Saya tidak menanggapi dalam kasus ini sebenarnya, tetapi saya bisa memberikan komentar bahwa hukum adat yang ada di Bali ini belum begitu berjalan efektif. Tidak ada kepercayaan dari masyarakat karena tidak efektif. Sehingga menurut pemikiran saya harus ada payung hukum. Payung hukum itu apa? Harus ada dalam bentuk perda, sehingga punya legalitas untuk dalam bertindak teman-teman yang ada di desa adat. Sebenarnya itu sebenarnya kunci permasalahannya. Sehingga saya berpikir itu harus ada kolaborasi antara hukum yang hidup di dalam masyarakat, itu hukum adat ya, lokal genius, dengan hukum positif. Baik. Itu berupa perda, sehingga mereka bertindak, masyarakat bisa mematuhinya gitu loh. Baik. Nah, ini yang terjadi adalah permasalahan tanah, sengketa tanah tadi. Ya, tidak harus dibawa sampai ke pengadilan, tidak harus menjadi suatu permasalahan sampai ke kepala daerah ikut terlibat dalamnya kalau masyarakat adatnya itu berjalan dengan baik. Baik. Gitu. Jadi kuncinya adalah harus ada payung hukum yang disepakati bersama oleh desa adat itu sendiri ya Pak ya? Payung hukum itu berupa perda. Oke. Jadi perda itulah membayungi sehingga Bendesa Adat ini bisa bertindak atas nama masyarakat adat. Sebenarnya di sana kunci hukumnya sebenarnya di sana, sehingga masyarakat paham apa yang dipakai solusi oleh Bendesa Adat itu menjadi yang terbaik gitu loh. Nah, ini permasalahannya kan antara Bendesa Adat dengan masyarakat seperti itu. Baik. Gitu loh. Nah, kenapa sih nggak diselesaikan di tataran masyarakat atau di Bendesa Adat aja udah cukup? Ya karena tadi. Jadi masyarakat ini belum masyarakat adat di Bali itu belum begitu kuat dalam bertindak untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada masyarakat adat di Bali. Berarti di sini Bendesa Adat perlu juga Pak ya untuk mendapatkan sosialisasi terkait perda itu sendiri, harus paham betul. Jadi ketika bendesanya sudah paham, mungkin untuk sosialisasi ke masyarakat akan lebih mudah. Seperti itu Pak. Kehadiran saya sebenarnya itu. Saya kebetulan tugas di Bali, ya, saya membawa oleh-oleh sebenarnya ya hasil riset saya. Kenapa di beberapa daerah ini semua permasalahan ujungnya ke pengadilan ya. Harusnya kita mulai berpikir mulai sekarang dengan menerapkan ultimum remedium. Jadi
peradilan itu adalah kunci terakhir, benteng terakhir untuk mencari suatu keadilan. Sebenarnya keadilan itu ada di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Baik. Nah, kalau seandainya itu diterapkan, semua berprinsip punya pemikiran seperti itu, ya kan, resistensi di masyarakat tidak terjadi, tidak tersaling lapor sampai ke polisi, tidak menjadi suatu gugatan keperdataan. Kalau mereka paham bahwa semua permasalahan diselesaikan di masyarakat, maka dari itu saya bilang, kehadiran saya ini harus ini yang perlu saya sosialisasikan. Ya, sekarang Injus memanggil saya ke sini itu hal yang baik buat saya, buat teman-teman di masyarakat Bali juga. Nah, mulai sekarang harus dibangun dah balai-balai mediasi atau tempat-tempat penyelesaian masalah di masyarakat. Oke. Ini sebenarnya yang menjadi kunci permasalahan. Kenapa itu saya gagas ide? Hasil riset saya menunjukkan bahwa dari pengalaman saya seorang praktisi di lapangan, ya kan, pertama untuk di masyarakat, ya kan, selalu permasalahan kalau berujung di pengadilan akan menimbulkan resistensi, menimbulkan balas dendam di masyarakat. Tidak ada yang diuntungkan, tapi salah satu pihak pasti ada yang dirugikan. Karena tidak semua keputusan hukum menjadi keuntungan untuk semua pihak. Baik itu permasalahan perdata, baik itu permasalahan pidana, atau permasalahan adat itu sendiri, termasuk KDRT. Nah, solusinya belum ada. Yang kedua, kalau semua permasalahan bawa ke pengadilan, jadi masyarakat yang hidupnya di desa itu sangat mahal sekali untuk sampai ke pengadilan untuk menjadi saksi dan sebagainya, kan. Betul. Yang ketiga, biaya untuk proses pengadilan sangat mahal, baik bagi penegak hukum, bahkan bagi lembaga pemasyarakatan. Biar Mbak Putri tahu, lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia itu 30% over capacity. Jadi mereka sudah nggak layak sebenarnya di sana. Bahkan hasil penelitian saya di beberapa lembaga pemasyarakatan, mereka untuk tidur saja pakai shift. Ada shift siang, ada shift malam. Untuk tidur pakai shift. Satu tempat yang harus diisi 15 narapidana itu diisi sampai 45, sampai 60 bahkan. Bayangkan itu sampai 400%. Itu. Sehingga hasil penelitian saya juga di teman-teman lembaga pemasyarakatan seluruh Indonesia, Pak, Mbak Putri, itu sampai 1,8 triliun. Bahkan mungkin sekarang tahun 2021 sampai 2 triliun. Baik, ternyata itu yang membuat over capacity dan ternyata harus kalau bisa memang ada step by stepnya sampai ke pengadilan ya Pak, ya seperti itu. Nah, berdasarkan experience Bapak nih Pak sebagai praktisi, kemudian bagaimana, apakah benar ini masyarakat Bali khususnya masyarakat adat ini lebih patuh, lebih takut mereka dengan hukum adat dibandingkan hukum positif, Pak? Apakah itu benar? Saya bilang. Oke, baik, tahan dulu Pak ya. Okay. Biar pemirsa semakin penasaran ini jawabannya seperti apa. Pemirsa ya, tunggu jawabannya tentunya setelah jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dialog Khusus. Masih dalam program Dialog Khusus spesial edisi Jaksa Menyapa, dan tentunya saya masih bersama Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Bapak Ketut Sumedana. Pak, menyambung perbincangan kita tadi Bapak sudah sempat menyampaikan bahwa Bapak harapkan ini ketika ada permasalahan adat, memang masyarakat selesaikan dulu di lingkup adat, kemudian baru ke pengadilan. Tapi yang namanya permasalahan adat ini sendiri, Pak, kan ada yang juga bersifat kriminal, ada juga emang dia murni adat. Itu bagaimana Pak? Spesifikasinya yang mana nih Pak yang masih bisa diselesaikan di masyarakat dan Bapak sarankan kalau memang tidak bisa baru ke pengadilan, Pak? Terima kasih, ini pertanyaan cukup berat loh sebenarnya. Jadi begini Mbak Putri, justru hukum adat ini sebenarnya harus menjadi solusi ketika hukum nasional tidak dipercaya, ya kan itu. Harus menjadi solusi mereka. Ya kan, artinya apa? Kita kepingin semua permasalahan hukum, tidak saja pidana, khusus pidana ringan tidak punya resistensi tinggi ya, atau penganiayaan ringan kayak gitu kan. Nah, yang ringan-ringan lah, gitu. Pencurian dalam keluarga itu kan juga pidana kan, termasuk pencurian sandal jepit, Nenek Mirna mencuri sebatang kayu yang gini-gini tidak perlu sampai masuk ke pengadilan, diselesaikan di masyarakat adat itu loh. Maka saya bilang itu masyarakat hukum adat ini harus menjadi solusi ketika hukum nasional tidak memihak keadilan ke masyarakat, sebenarnya seperti itu. Jadi apa yang dilakukan Putri benar. Semua permasalahan adat harus diselesaikan di masyarakat. Tidak seperti itu konsepnya. Semua permasalahan kalau bisa, ya, termasuk perdata, termasuk pidana, termasuk masalah-masalah yang sifatnya pribadi seperti perkawinan, pembagian harga waris, selesaikan di masyarakat itu sendiri. Bukan masyarakat adat, bendesa adat kalau ada. Nah, kebetulan di Bali ini ada yang namanya bendesa adat. Masyarakat adatnya hidup gitu loh. Hasil penelitian saya
Di Indonesia ini ada baru 6 yang masih hidup masyarakat adatnya, di Kalimantan, di Sumatera Barat, di Aceh, di Papua, sebagian termasuk di Bali itu sendiri. Nah, saya sekarang ada di Bali, saya menghadap sama Pak Gubernur. Pak Gubernur, kita punya ide seperti ini, kira-kira bisa diterima nggak ini? Mereka antusias banget gitu loh. Seperti saya bilang, permasalahan hukum ini sangat complicated. Tadi saya bilang bahwa tadi harus ditekan tingkat kriminalisasi kan. Bahkan yang dimasukkan saja di masa pandemi, Mbak Putri, ya 20.000 sampai 60.000 dikeluarkan masih menimbulkan masalah baru lagi. Ini masa pandemi loh, ya kan? Dimana kita itu sulit memasukkan orang ke penjara karena takut akan tertular COVID-19. Coba bayangin itu. Udah takut kita keluarin lagi, setelah keluar dia melakukan tindak pidana lagi. Artinya apa? Tidak efektif itu lembaga pemasyarakatan itu sebenarnya, belum efektif. Karena akan menimbulkan permasalahan baru lagi. Jadi sebenarnya bukan solusi ya Pak ya, masuk ke lembaga pemasyarakatan. Hukum adat ini menjadi solusi sebenarnya. Ya, itu yang menjadi penting. Nah, kemudian menyambung pertanyaan tadi saya Pak, sebelum kita commercial break adalah apakah benar Pak ini ternyata masyarakat Bali ini sendiri memang lebih takut dengan hukum adat dibandingkan dengan hukum positif, sehingga mereka memang lebih gampang untuk langsung ke pengadilan sajalah, atau seperti apa Pak? Kalau saya tidak melihat takutnya, tapi justru yang saya lihat dia ada gengsi. Jadi masyarakat kita ini lebih senang berperkara diputus di pengadilan, ini gengsi sebenarnya. Kalau nggak pengadilan nggak oke, nggak matching kayak gitu kan. Baik. Masyarakat kita ini hanya gengsi. Benar. Jadi apa-apa saya laporkan Anda, saya tuntut karena Anda saya gitu punya Pak ya. Ekonomi tinggi, saya mempunyai jabatan, saya punya gini. Sebenarnya tidak seperti itu. Dan kalau saya lebih efektif sebenarnya hukum adat ini lebih dominan dulu. Itu loh. Baru kita kalau sudah tidak ada penyelesaian di hukum adat atau tidak ada kesepakatan kalau kasus-kasus perdata, baru bisa dibawa ke ranah pengadilan. Baik. Nah, maka dari itu saya bilang, kalau tatanan adatnya dibikin bagus, ya kehadiran saya di sini sebenarnya bagaimana membangun tatanan adat di masyarakat desa ini menjadi bagus. Baik. Nah, ini harus ada payung hukumnya berupa perda. Nanti Pemda harus membiayai sehingga nanti semua permasalahan cukup diselesaikan di praistisia istilahnya, bukan di proistisia. Kita libatkan korbannya kalau itu tindak pidana, kalau itu perdata kita pakai win-win solution di sana. Ya saya yakinlah semua permasalahan kalau semua kita percaya dengan masyarakat adat, masyarakat itu akan menjadi damai. Baik, amin. Semoga Pak ya segera ya. Dan kemudian sejauh ini Pak, sosialisasi yang sudah mungkin Bapak dari Kejaksaan sendiri sudah lakukan Pak untuk mengedukasi masyarakat adat nih Pak, supaya mereka lebih percaya dengan hukum adat itu sendiri seperti apa Pak? Ini sebenarnya saya membuat satu tulisan ya. Saya sudah sosialisasikan di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Saya sudah sosialisasikan di beberapa di NTB ya. Di sini baru saya komunikasi dengan Pak Gubernur ya. Baik. Nah, kedepannya seperti apa yang kita harus lakukan kan begitu. Saya bilang Pak Gubernur ini kerjaan gede, kerjaan gawe besar ini. Nah, kita harus sambut ini. Kita nanti kumpulkan kepala-kepala daerah, ini ide ini bagus gitu. Karena apa? Saya melihat hanya di Bali ada bendesa adat yang masih hidup. Gitu loh. Kalau cuma bendesa adat itu hanya diperuntukkan untuk buat canang, saksi pernikahan, tidak efektif gitu loh. Mereka ini gaji gitu loh. Maka bendesa adat ini juga harus menjadi juri di daerahnya sendiri, harus menjadi penegak hukum itu sendiri dalam daerahnya sendiri. Baik. Kita kasih edukasi mereka. Apakah pernah Pak mungkin sepanjang perjalanan Bapak itu ada benturan Pak antara masyarakat yang sebenarnya ini bisa diselesaikan secara hukum adat, tapi mereka langsung buru-buru? Apakah pernah ada kasus seperti itu dan kemudian diedukasi dan akhirnya nggak jadi lapor tuh, pernah nggak Pak? Pernah. Baik. Sangat banyak sekali, dan itu sangat banyak sekali dan efektif. Ini sudah saya terapkan di Mataram karena saya waktu jadi Kejari Mataram, ini yang saya jadi proyek perubahan saya di sana yang ternyata berhasil, sangat efektif gitu loh. Nah, saya di sana tidak ada masyarakat seperti di Bali, tapi di Bali ini ada yang bisa kita gawe gitu loh. Nah, masyarakat adat di Bali, bendesa adat ini kan dipilih oleh masyarakat. Mereka harus percaya dong dengan mereka yang dipilih gitu loh. Maka dari dasar kepercayaan itu kita bangun tatanan hukumnya di sana. Siapa pembinanya? Kami, jaksa bisa membina, lawyer bisa membina, polisi bisa membina, Babinkam, Babinmas juga bisa membina. Semua akan membina sehingga mereka paham dengan hukum, paham dengan cara penyelesaian masalahnya, ada payung hukumnya. Ketika sudah ada satu keputusan mereka berdua, kita bawa ke pengadilan, hanya memberikan penetapan pengadilan aja udah selesai. Baik, tapi walaupun demikian tetap dibutuhkan sinergitas ya Pak ya, antara hukum positif dan juga hukum adat ini sendiri harus berjalan beriringan. Benar. Sesuai topik kita Pak, lantas seperti apa Pak? Sinergitasnya itu harusnya seperti apa Pak? Nah, hukum adat itu izin Pak, tahan dulu. Tahan dulu. Ini jadi nggak sabar saya. Iya nih, jadi pemirsa tentunya kita akan bahas lebih dahulu nantinya setelah jeda bagaimana sebenarnya sinergitas yang diperlukan antara hukum positif dan juga hukum adat. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Dialog Khusus Spesial edisi Jaksa Menyapa.
Masih bersama saya Putri Cahaya dalam dialog khusus spesial edisi Jaksa Menyapa. Tentunya masih bersama Wakajati Bali, Bapak Ketut Sumedana. Pak, kita langsung sambung perbincangan kita tadi ya. Seperti apa seharusnya sinergitas Pak antara hukum positif dan hukum adat? Saya harus cerita sedikit Mbak Putri ya. Silakan Pak. Jadi di dalam dunia internasional ini ada namanya sistem hukum Eropa kontinental dan Anglo-Saxon. Ya kan? Sumber dari Eropa kontinental adalah berupa hukum positif, hukum yang diberlakukan, ada undang-undang. Kalau di Belanda namanya ordonansi. Kalau di Anglo-Saxon adalah sumber hukumnya adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat. Sehingga di sini ada kepastian hukum yang lebih ditonjolkan. Di sini adalah rasa keadilan dalam masyarakat yang ditonjolkan. Itu tujuan hukumnya sebenarnya 3 tadi: kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Nah, saya berpikir ini harus ada kolaborasi. Benar. Yang tadi yang dibilang ini gimana cara kolaborasi? Ini harus ada kolaborasi. Sekarang sistem hukum ini hampir tidak ada batasan di dunia ini, termasuk kita di Indonesia juga nggak ada batasan. Itu nah, sekarang orang-orang biasa berpikir, wah kalau tidak ada hukum tidak akan kena pidana penjara kan begitu. Itu kalau kita bicara hukum positif. Tapi kalau kita di masyarakat tidak begitu. Sepanjang dia melakukan satu perbuatan yang merugikan, itulah melanggar hukum yang hidup di dalam masyarakat. Baik. Nah, maka dari itu kolaborasinya dalam bentuk apa? Nah, hukum yang hidup dalam masyarakat itu tetap jalan dan berupa perangkat-perangkatnya seperti berdesa adat, ya, termasuk juga aturan-aturan aweg-aweg yang ada di masyarakat. Nah, mereka harus dipayungi oleh hukum positif. Apa itu perda? Itu loh. Perda itu bisa di provinsi, bisa di kabupaten. Nah, inilah yang dimaksud dengan kolaborasi tadi. Sehingga mereka bisa berjalan sesuai dengan tata cara yang ada dalam perda, ya kan, tidak sampai melampaui batas kewenangannya dia, ya. Dan di sini hukum yang hidup masyarakat ini dipakai untuk tadi menyelesaikan satu permasalahan. Oke, nah ini yang perlu masyarakat Bali ini sudah mulai harus dibuka matanya. Semoga bisa menyaksikan tayangan ini ya Pak. Begini, ya. Saya cerita lagi sedikit. Silakan aja Pak, saya cerita. boleh. Ya. Di beberapa negara-negara seperti di Belanda saya cerita ya. Belanda kenapa dari 47 lembaga pemasyarakatan menjadi 17, kemudian jadi 7, sekarang menjadi 1, bahkan mau ditutup. Ya, mereka mengimport narapidana dari berbagai negara seperti Norwegia yang di tetangganya negara Belanda. Kenapa itu terjadi? Karena menerapkan sistem gini. Jadi orang sudah malas orang masuk ke LP, masuk ke pengadilan karena kesibukannya dan sebagainya. Betul. Itu yang kita inginkan ke depan gitu loh. Di beberapa negara, bukan hanya di Belanda, di negara barat juga sama. Mereka lebih senang melakukan satu mediasi dalam menyelesaikan satu permasalahan. Seperti tadi, curi sandal jepit. Berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh negara? Hanya untuk membina curi sandal jepit. Atau rehabilitasi narkoba sekarang yang dikembangkan oleh Kejaksaan Agung. Tidak semua perkara narkoba itu dibawa ke pengadilan. Kalau mereka korban misalnya hanya memakai, cukup rehabilitasi. Itu juga salah satu bentuk restoratif justice. Gitu loh. Hal-hal yang kecil tidak harus bersentuhan dengan hukum sebenarnya. Gitu. Nah, sebenarnya ini baik sekali ya. Ini juga sebenarnya tujuannya adalah memudahkan masyarakat, karena yang namanya Bali juga banyak desa-desa adat. Ini juga kita pertimbangkan akses, kemudian juga situasi ekonomi. Jadi memang ini sudah alangkah baiknya kalau memang masyarakat ini sudah mulai membuka mata dan telinga untuk bisa lebih memanfaatkan berdesa adat itu sendiri seperti apa. Jadi trust, kepercayaannya juga lebih perlu muncul, ditingkatkan ya Pak ya. Nah, yang paling terpenting gini Mbak Putri. Apa tuh, Pak? Yang paling penting itu adalah ya masyarakat adat itu bisa membangun kesadaran hukum masyarakat. Kalau masyarakatnya sudah sadar, ya tidak perlu lagi ada penegak hukum. Pelanggaran hukum akan jadi lebih minim. Bahkan mungkin tidak ada lagi pelanggaran hukum itu. Itu yang paling terpenting. Yang tujuan hukum sebenarnya itu apa? Kedamaian dalam masyarakat. Betul. Bukan hanya kita bicara kemanfaatan hukum, kepastian hukum, apalagi keadilan, itu sudah jauh gitu. Yang penting masyarakat damai. Saya yakin kalau sudah kita damai, welfare state itu akan terwujud. Kita bisa bekerja dengan nyaman, bisa enak seperti itu. Betul, kalau sudah tidak damai, pikiran tidak ruwet, aktivitas lancar, ini juga bisa membantu kita untuk lebih produktif ya. Iya, ujungnya ke sana Pak ya. Ujungnya ke sana sebenarnya. Nah, ini menarik pemirsa, dapat Anda lihat di depan saya, ini ada buku-buku ya Pak ya. Mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit Pak. Ya. Boleh. Ini satu yang saya bicarakan pada siang hari ini, sore hari ini adalah buku yang terkait dengan balai mediasi ini. Ini. Nah, saya kepingin ke depan itu ya, masyarakat Bali itu dalam satu masyarakat, satu desa ada satu balai mediasi. Inilah tempat-tempat kita dalam menyelesaikan suatu masalah. Bali itu adalah rumah, mediasi adalah tempat menyelesaikan suatu masalah dengan musyawarah mufakat, dengan melibatkan korban. Kalau itu pidana, kalau itu perdata juga bisa. Semua bisa diselesaikan di balai mediasi. Kita menghadirkan solusi di tengah-tengah masyarakat.
keadilan semakin dekat, kemanfaatan semakin dekat, dan kepastian hukum juga semakin dekat di tengah-tengah masyarakat. Baik. Ini yang saya inginkan. Itu Mbak Putri. Mudah-mudahan saya juga ke depan Pak Gubernur sudah antusias ini. Kapan ini? Tinggal nunggu waktu aja Mbak Putri. Baik, jadi semoga segera bisa direalisasikan ya Pak. Seperti kalau yang ini Pak mungkin boleh dijelaskan sedikit juga. Ini juga buku saya ini tapi ke depan ini kan semua permasalahan itu juga masuk ke mediasi penal, khusus untuk tindak pidana ekonomi, tindak pidana financial crime nanti ke depan ini, tapi berbasis nilai Pancasila. Baik. Gitu loh, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai keadilan, persatuan dan sebagainya. Baik, jadi termasuk nilai demokrasi. Masuk juga di sana ya Pak. Masuk jadi kedua semua. buku ini hukum adat juga bisa kita dapatkan knowledge, ilmu-ilmu baru di sana. Ini boleh untuk iNews Pak ya? Boleh, ya? saya memang sediakan untuk iNews. Makanya saya tantangan dulu nih biar sah. Baik. Saya nyerahkan buku. Terima kasih Pak, terima kasih banyak. Oke, saya tantangan dulu ya. Silakan Pak. Terima kasih banyak, itu suatu kehormatan bagi kami ya Pak ya. Semoga bisa bermanfaat juga. Semoga tayangan ini juga disaksikan oleh masyarakat Bali. Terima kasih. Terima kasih undangannya Mbak Putri, iNews. Sehat selalu dan salam bahagia untuk kita semua. Baik, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Tentunya sebagai penutup dialog pada kesempatan hari ini Pak ya, mungkin boleh kasih semacam closing statement nih Pak untuk masyarakat yang sedang menyaksikan dialog kita pada hari ini, supaya mereka bisa lebih terbuka dan lebih percaya untuk bisa ayo kita mediasi di adat dulu lah, habis itu baru ke pengadilan. Boleh Pak? Jadi di dalam istilah hukum itu, pemirsa sekalian, ya tidak semua permasalahan itu berujung di pengadilan. Jadi istilah hukum itu adalah ultimum remedium. Kalau bisa sedikit mungkin atau sebanyak mungkin semua permasalahan diselesaikan di masyarakat adat itu sendiri. Sehingga satu, tidak menimbulkan resistensi. Kedua, keadilan itu akan menjadi lebih dekat dengan teman-teman yang ada di dalam masyarakat. Yang paling terpenting adalah biaya-biayanya bisa terkontrol, bisa terkontrol, dan bisa menjadi lebih minimalis keluar, baik biaya dari negara maupun biaya dari masyarakat. Itu yang penting sebenarnya. Baik, terima kasih banyak Pak Tut atas informasinya pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang disampaikan tentunya bisa bermanfaat untuk pemirsa yang menyaksikan tayangan hari ini. Dan pemirsa, saya Putri Cahaya pada kesempatan kali ini mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari dialog hari ini. Tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker dan dukung terus program vaksin dari pemerintah agar dapat cepat tercipta kekebalan kelompok. Terima kasih, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.